Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun anda berada, berjumpa kembali di channel yang hanya memberikan konten pendidikan pesantren dan meluruskan kesalahpahaman yang terjadi di dalamnya. Pada pembahasan kali ini, kita akan meluruskan kesalahpahaman non-muslim terhadap kitab atau buku yang diajarkan di pondok pesantren, dan sekaligus untuk membantah tuduhan Bapak Muhammad Tasir terhadap kitab kuning. Di sini saya sudah merumuskan berbagai persoalan yang dituduhkan oleh non-muslim kepada kita umat Islam. Pertama, kitab kuning adalah kitab suci yang kedua setelah Al-Quran. Sahabat dimanapun anda berada, belakangan ini beredar kabar yang sangat tidak mengenakan di kalangan santri dan seluruh umat muslim di Indonesia. Kenapa? Karena ada beberapa channel Kristen yang menyangka bahwa kitab kuning adalah kitab suci yang kedua setelah Al-Quran. Lah, kok bisa begitu? Berikut cuplikannya. Berarti kitab kuning ini adalah kitab suci juga atau bukan, Pak? Statusnya kitab suci atau apa gitu? Ya dianggapnya kitab suci. Untuk menjawab tuduhan ini, kita harus mengerti dulu apa itu kitab kuning. Dikutip dari berbagai sumber, asal kata dari kitab diambil dari bahasa Arab, yaitu kitabata, kitaban, kitban, yang artinya buku. Sedangkan pengertian kitab kuning berdasarkan istilah adalah kitab kajian keilmuan Islam atau literatur Islam yang ditulis dengan bahasa pengantar bahasa Arab klasik. Disebut kuning karena warna kertasnya berwarna kuning. Kitab yang juga disebut dengan kitab Turos atau Turos ini mengkaji berbagai bidang studi keilmuan Islam seperti Al-Quran, Ulumul Quran, Tafsir, Hadis, Syarah Hadis, Ulumul Hadis, Mustalah Hadis, Akidah, Ilmu Kalam, dan lain-lain. Jadi dari sini sudah terbukti bahwa kitab kuning bukanlah kitab suci kedua setelah Al-Quran. Yang kedua, kitab kuning adalah kitab penyesat bagi umat muslim. Mari kita lihat video Bapak Muhammad Tasir tentang kitab kuning. Ustaz bahwa sholat 5 waktu itulah dari Allah gitu ya? Betul, wajib ini dari Allah hukumnya kan wajib begitu. Dari Allah, wajib 5 waktu. Padahal 5 waktu itu bukan dari Nabi Muhammad, tapi dari Muhammad Nawawi gitu ya? Ya benar, dari Syekh Nawawi. Tuh. Berarti kitab suci umat muslim sebenarnya ini, kitab kuning ini berarti gitu ya, yang dipegang ya, yang diikutin. Iya. Karena mereka diatur oleh kitab itu. Jadi saya mau bertanya kepada teman-teman yang muslim sekarang, menurut kalian ini kitab kuning ini adalah kitab suci atau bukan? Kan gitu Pak ya, berarti benar ya? Pertanyaannya itu kan? Nah benar pertanyaannya itu. Pertanyaannya yang harus diperenungkan oleh teman-teman yang muslim adalah kitab kuning ini adalah kitab suci atau bukan? Kalau teman-teman bilang bukan kitab suci, buat apa diikutin? Baiklah sahabat, pertanyaan dari yang terhormat tanpa ragu kepada kita umat muslim, yaitu apakah kitab kuning adalah kitab suci atau bukan? Dan kalau bukan, kenapa diikuti? Untuk membantah pernyataan beliau, maka kita harus menunjukkan dalil dari Al-Quran. Pertama, salat 5 waktu dengan dalilnya. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 103, yang artinya, sungguh salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Di sini dapat kita lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita umat muslim yang beriman kepadanya untuk melaksanakan salat yang waktunya telah ditentukan. Dan masih banyak lagi dalil ayat Al-Quran yang membicarakan tentang salat. Dengan dalil-dalil tersebut, kita dapat membuktikan bahawa salat 5 waktu yang ada dalam kitab kuning bukanlah karangan ulama. Lalu bagaimanakah cara kita melaksanakan salat tersebut? Untuk mengetahui hal tersebut, maka kita harus mengikuti cara Nabi Muhammad SAW melaksanakan salat. Ini dapat kita lihat lewat hadis atau perkataan dan perbuatan beliau. Nah, berbicara tentang hadis, timbullah pertanyaan dari kita, bagaimana cara mengetahui bahawa hadis itu sahih
sedangkan kita tidak hidup di zaman Nabi Muhammad SAW. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita membutuhkan pengetahuan tentang ilmu hadis, iaitu ilmu yang membicarakan cara-cara persambungan hadis sampai kepada Rasulullah SAW. Nah, disinilah pentingnya peran kitab kuning dalam pengetahuan syariat yang bersumber dari Al-Quran. Dan untuk lebih rincinya, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Yang ketiga iaitu tuduhan daripada Bapak Muhammad Qissi tentang kitab kuning adalah buatan orang Indonesia. Tapi saya jadi bangga nih Pak sebagai orang Indonesia Pak, karena ini made in Indonesia ini Pak. Oh iya, harus bangga kita. Harus bangga, cuman made in Indonesia ini. Buatan, makanya orang mayoritas di Indonesia ini Islam karena memang kitabnya buatan Indonesia. Sahabat dimanapun anda berada, sejauh ini kita sudah mengetahui apa itu kitab kuning. Oleh karena itu, menuduh bahawa kitab kuning adalah buatan atau karangan orang Indonesia, itu adalah satu kesalahan yang sangat fatal. Mari kita lihat videonya sekali lagi. Makanya orang mayoritas di Indonesia ini Islam karena memang kitabnya buatan Indonesia. Bagaimana? Kitabnya buatan Indonesia. Nah, yang jadi pertanyaan kita saat ini, apakah benar bahawa kitab kuning adalah karangan orang Indonesia? Jawabannya adalah bukan. Karena mengingat sejarah kitab kuning, secara lebih rinci adalah kitab-kitab yang ditulis oleh ulama asing, tapi secara turun-temurun menjadi referensi yang dipedomani oleh para ulama Indonesia. Kemudian ditulis oleh ulama Indonesia sebagai karya tulis independen dan ditulis oleh ulama Indonesia sebagai komentar atau terjemahan atas kitab karya-karya ulama asing yang jumlahnya sekitar 900 judul dan kebanyakan ditulis dalam bahasa Arab, Melayu, Jawa, Sunda, Madura dan Aceh. Jadi, apakah yang dikatakan oleh Bapak Muhammad Qissi adalah benar adanya atau hanya bualan yang tidak memiliki bukti? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Sahabat dimanapun anda berada, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Lebih dan kurang saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.